Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancaringet Channel menghadirkan panduan login bagi calon peserta didik baru yang tamat SMP MTSN tahun berjalan atau tahun 2021 pada sistem PPDB online Sumatera Barat tahun pelajaran 2001-2022 bersama Dr. Andus Asrigal MM. Panduan login bagi CPDB atau calon peserta didik baru yang tamat SMP MTSN 2021 ini akan kita tampilkan dan masih merujuk kepada apa yang telah diinformasikan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tentang PPDB online Sumatera Barat. Yang ini merupakan nanti kita fokus kepada yang tamat SMP MTSN tahun berjalan ini. Jadi masih ada yang lain termasuk yang tamat di luar Sumbar atau yang tamat pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum itu kita lihat Peraturan Gubernur Sumatera Barat yang inti menjadi dasar di samping Aturan Menteri tentang PPDB tahun 2021 ini. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah berasrama. Hal ini kita ambil yang penting-penting saja, kita kutip. Pertama, pasal 3, PPDB dilaksanakan secara non-diskriminatif, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. B. Objektif, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain. C. Transparan, yaitu PPDB dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada calon peserta didik dan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai PPDB. Dan yang D. Akuntabel, yaitu PPDB yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat pasal 9 tentang pendaftaran. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem jaringan, daring atau online. Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1, calon peserta didik baru atau CPDP SMA negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi, apakah itu HP, Android, dan laptop. Pada pasal 20, calon peserta didik baru CPDP SMA negeri mendaftar melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Khusus pemerintah daerah kita Provinsi Sumatera Barat, yaitu laman PPDB kita adalah https://ppdb.sumberprof.go.id. Ini nanti bisa kita copy untuk kita buka di Google. Kemudian jalur pendaftaran SMA negeri pada pasal 11, bahwa jalur pendaftaran dilaksanakan melalui A. Zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan prestasi. Pada pasal 21 ditegaskan bahwa calon peserta didik baru SMA negeri hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, calon peserta didik baru SMA negeri dapat melakukan pendaftaran melalui, bisa juga ada tambahan, 1. Jalur afirmasi, 2. Jalur prestasi. Ini di luar wilayah zonasi domisili calon peserta didik baru SMA negeri sepanjang memenuhi persyaratan atau yang memungkinkan bisa diterima. Contoh pada jalur afirmasi, ya miskin, ada kartunya, ada PIP-nya, kemudian juga
kondisi cacat. Kemudian jalur prestasi, memang siswa itu berprestasi, banyak piagam-piagam, banyak sertifikat yang didapatkan. Ya, kita ambil peluang itu. Kita melihat jadwal PPDB 2021 penerimaan siswa peserta didik baru. Mulai dari jadwal persiapan, sosialisasi, kemudian bintek, komprehensi per ini oleh pemerintah, uji coba, sekarang dalam proses uji coba sampai tanggal 6 ini. Kemudian pelaksanaan pendaftaran seleksi calon peserta didik baru SMA, SMK, ini yang patut kita catat, yaitu pendaftaran seleksi administrasi 1 sampai 3 Juni. Pengumuman hasil seleksi 6-5 Juli 21. Tes online 6. Ini untuk yang berasrama. Kemudian pendaftaran seleksi calon peserta didik baru SMA tahap 1 ini, yaitu launching jumpa pers 21 Juni, pendaftaran seleksi 21 sampai 26 Juli, pendaftaran ulang calon diterima 28 sampai 30 Juni, tahap 2, pendaftaran dan seleksi 1 sampai 3 Juli, pendaftaran ulang calon yang diterima 5 sampai 7 Juli, dan yang ketiga pendaftaran seleksi calon peserta didik baru SMK tahap 1, pendaftaran dan tes minat 21 sampai 26 Juni, pendaftaran ulang calon diterima 28 sampai 30 Juni, tahap 2, pendaftaran tes minat bakat SMK 1 sampai 3 Juli, pendaftaran ulang calon diterima 5 sampai 7 Juli. Ini yang patut kita catat. Di samping itu persyaratan PPDB secara umum, yaitu kondisi di sini pertama, umum ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga KK dengan catatan minimal domisili 1 tahun, buku rapor 5 semester. Kemudian persyaratan khusus, kartu program penanganan kemiskinan, kemudian surat keterangan domisili, kemudian surat tugas orang tua bagi yang pindah nanti, sertifikat piagam dan dokumentasi prestasi, fotokopi sertifikat akreditasi sekolah, mendaftar ke sekolah berasrama. Ini yang perlu kita apakan nanti. Kemudian kategori prestasi, yaitu kategori prestasi akademik. Rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 setiap mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS. Jika terdapat kesamaan nilai, maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA negeri yang paling dekat dengan satuan pendidikan. Ini khusus PPDB online. Nilai rapor, nilai konversi, nilai akreditasi sekolah. Khusus sekolah berasrama berdasarkan perankingan akumulasi nilai. B. Prestasi non-akademik, prestasi individu kejuaraan berenjang yang diperoleh selama menjadi siswa SMP MTSN sederajat. Perlombaan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, seperti Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Festival Lomba Seni, Lomba Cipta Seni, Kuis Ki Hajar, Lomba Motivasi Belajar, Lomba Karya Jurnalistik, Lomba Cipta Puisi. Nah, ini bisa kita lihat untuk prestasi non-akademik. Yang ketiga, perlombaan di bidang keagamaan, agama Islam, Hafiz Quran. Hafiz ini dibuat tabelnya, kemampuannya berapa. Minimal 2 juz yang dianggap setara dengan juara 3 kabupaten. Nanti akan dinilai 78. Kemudian 2 juz, 4 juz sampai 12, sampai di atas 12. 12 dinilai 100. Berarti rentangan nilainya ada 44, ada 4 ini untuk kita apakan. Termasuk juga MTQ dan juga untuk agama lain pada lomba-lomba, mungkin lomba-lomba lagu rohani dan lainnya.
alur PBDB online, mulai registrasi, login, mendaftar, kemudian seleksi, pengumuman hasil, dan pendaftaran ulang. Alur ini dapat kita lihat, ya, PPDB online. Ikuti panduan di bawah ini untuk mengikuti mendaftar di PPDB online Sumbar. 1. Registrasi. Kita sudah melakukan registrasi. Lakukan registrasi mendapatkan akun PPDB online sebelum mendaftar dan pastikan memiliki NIK yang terdaftar pada Disduk Capil berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran yang berjalan. Maksimal itu. Kita sudah melakukan registrasi kemarin berarti nomor akun kita sudah ada. Ya, kemudian kita akan lanjut pada login. Login ke website PPDB online dengan NIK, NIK, password yang telah kita catat dan registrasi sebelumnya, Kemudian siswa pendidikan non formal paket B, siswa berasal dari luar provinsi dan tamat sebelum tahun berjalan, itu sangat penting nanti berbeda penanganannya dengan siswa yang dalam provinsi yang tamat tahun berjalan atau tahun ini. Pada siswa non formal paket B dan tamat tahun sebelumnya, mereka harus mengentri data, masukkan data diri dan dokumen syarat pendaftaran, pastikan semua sesuai dengan dokumen resmi yang disiapkan. Baru kita verifikasi data yang dientri. Sementara siswa yang dalam provinsi yang tamat pada tahun berjalan, kalau tahun berjalan tahun ini berarti tamat tahun 2021 ini, kita hanya konfirmasi data. Konfirmasi data ini siswa mengkonfirmasi data yang diinput operator sekolah dan jika sudah benar data disimpan secara permanen. Ini akan kita lakukan nanti. Kemudian kita lakukan pendaftaran. Jika data siswa telah terverifikasi, maka lakukan pendaftaran di sekolah yang diinginkan. Pertama, pilih jenis sekolah. 2, pilih jalur masuk. 3, pilih sekolah. 4, masukkan dokumen pendukung yang diminta. Maka untuk itu siapkan dokumennya. Kemudian secara otomatis akan diadakan seleksi, meranking data dan nilai siswa. Dari seleksi itu akan lahir nanti pengumuman hasil seleksi yang diumumkan melalui web resmi dari sekolah. Kemudian pengumuman hasil nanti diumumkan melalui web resmi dan terakhir nanti daftar ulang. Calon siswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang untuk konfirmasi data. Jadi mereka daftar ulang langsung ke sekolah yang dituju, yang diterima. Nah ini nanti mendaftar ini kalau kita tidak ikut mendaftar ulang pada jadwal yang ditentukan, berarti dianggap mengundurkan diri dan nanti akan diisi oleh peserta lain. Bapak Ibu, para siswa kami juga perangkat yang perlu juga kita persiapkan sebelum registrasi akun ini dan juga untuk login. Pertama, laptop atau HP Android. Yang kedua, sinyal internet yang kuat, apakah Wi-Fi, paket dan lainnya. Yang ketiga, data identitas calon peserta didik baru. 4, alamat web PPDB online Sumatera Barat. Ini patut kita catat nih seperti di bawah ini. Ini siapkan sehingga nanti kita ketika menyiapkan berhadapan dengan pekerjaan kita tidak susah. Data yang disiapkan sebelum registrasi akun. Ini sudah kemarin, tidak perlu kita kaji ulang. Kemudian panduan login bagi CPDB yang tamat SMP, MTSN tahun berjalan atau tahun 2021 pada sistem PPDB online Sumatera Barat tahun pelajaran 2021-2022. Nanti kita masuk akan login, kita siapkan nick dan password yang dibuat ketika registrasi akun sebelumnya.
data yang disiapkan sebelum login, ya, ini nanti kita cek. Yang pertama untuk cek data bagi CPDB yang tamat SMP MTS tahun berjalan. Ini dipergunakan data itu nanti untuk konfirmasi. Kemudian yang kedua, entry data CPDB luar sumber dan tamat atau paket B atau yang tamat tahun sebelumnya. Nah, itu nanti harus di entry datanya. Maka untuk itu data harus kita siapkan sebelum login. Apa data yang kita siapkan? Ya, ini. Data yang kita siapkan sebelum login, apakah itu data pribadi, data sekolah, dokumen, dan nilai. Kita lihat status entry data pokok. Baik itu CPDB siswa yang tamat tahun ini atau tahun berjalan, termasuk apalagi siswa paket B, siswa yang lulus di luar sumber, dan juga siswa yang tamat tahun-tahun sebelumnya. Ini akan lebih penting karena mereka akan langsung menteri data. Kalau untuk yang siswa yang tamat tahun ini hanya sekedar konfirmasi mencek data terhadap data yang sudah ada. Data tersebut apa saja? Yang pertama, data nomor induk siswa nasional NISN, jenis kelamin, 3 agama, 4 nomor HP siswa, 5 nomor KK, kartu keluarga, tanggal cetak KK, dan ketujuh alamat domisili. Mulai provinsi yang ada pilihannya nanti, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan atau nagari, RT, RW atau jorong, dan alamat rumah. Ke-8 nanti kita pilih titik koordinat yang ada pada gambar, kemudian kita simpan. Kemudian yang ke-9, data orang tua atau wali. Pertama, alamat orang tua, ayah, di mana alamatnya, ibu. Yang kedua, nama orang tua, nama ayah, nama ibu. Yang ketiga, pekerjaan orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Yang keempat, alamat ayah, alamat ibu, status ayah, status ibu. Kalau sudah ada alamat orang tua, ayah dan ibu, khusus untuk wali tidak perlu diisi. Tapi kalau tidak ada, berarti kita isi wali, alamat wali, nama wali, pekerjaan, dan status. Kemudian lanjut pada pengisian data lain, kita lihat juga asal sekolah, jenis pendidikan. Kemudian kita siapkan untuk siswa yang tamat tahun sebelum dan paket A, paket B, yaitu pas foto. Kalau dapat yang siap diunggah dalam bentuk soft copy, tinggal mengupload unggah. Kemudian juga KK yang sudah soft copy, tinggal dalam bentuk file, tinggal kita upload atau unggah. Kemudian juga ijazah dan lain-lainnya. Ini kita siapkan sehingga siap kita unggah. Kemudian nilai rapor. Nilai rapor semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Itu kita unggah, kita upload. Maka untuk itu, hendaknya kita copy dalam bentuk file atau dalam bentuk kita scan dalam bentuk file, sehingga kita mengunggahnya mudah. Bentuk nilai itu nanti seperti mata pelajaran matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, rata-rata per semester lahir. Kalau kita isi semester 1, semester 2, semester 3 sampai 4, 5, rata-rata per mata pelajaran ke kanan, rata-rata per semester ke bawah, dan lahir rata-rata menyeluruh nanti. Saya kira mungkin itu yang perlu kita persiapkan, panduan login bagi calon peserta didik baru yang tamat SMP TMS tahun berjalan, yaitu tahun 2021 pada sistem PPDB online Sumatera Barat. Mari kita amati, dan untuk itu tentu kita copy alamat laman PPDB ini, HTTPS ini, untuk kita apakan. Ya, jadi kalau bisa
di samping copy bisa juga kita klik. Jadi tadi kita klik saja ini. Nah, kemudian otomatis kita coba. Nah, ya, dan kita masuk kepada portal ppdb.sumberprof.go.id. Akan tampil PPDB Online Sumatera Barat dengan logo Dekdikbud dan logo Tua Sakato, gambar logo Sumatera Barat, kemudian beranda informasi statistik perankingan bantuan, kemudian daftar dan masuk. Daftar bagi mereka yang belum punya akun akan daftar, tapi bagi yang sudah tidak perlu apa. Kemudian informasi kota pendaftar, tahun lulus, pengecekan data siswa. Bagi siswa yang tamat atau lulus 2021 bersekolah di dalam Provinsi Sumatera Barat dapat melihat kelengkapan data yang diinputkan oleh operator sekolah di bawah ini dengan memasukkan NIK dan NIS. Nah, berarti di sini kita isi nanti. Kita lanjutkan dulu. Kemudian PPDB Sumatera Barat, kamu harus tahu tujuannya agar dapat paham dan maksud tujuannya. Kalau dapat panduan seputar PB online ini, mari kita pahami dulu peraturan PPDB online dengan membaca panduan PPDB yang ada di bawah ini. Kalau dapat kita klik ini peraturan mengenai pilihan jalur sekolah yang kamu pilih sesuai dengan aturan yang ada. Ini nanti supaya jangan salah. Kemudian registrasi, memudahkan kamu untuk memahami registrasi pendaftaran dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, berkas pokok. Nah, ini menyangkut dengan dokumen. Dokumen apa saja yang akan diperlukan ketika mengentrikan data pokok pada peserta baru. Kita klik di sini, kita pahami. Terakhir, pemilihan jalur, memahami aturan dan syarat apa saja yang ada pada setiap jalur PPDB dan memudahkan peserta. Hendaknya sudah kita pahami keempat itu. Di samping itu di bawahnya ada alur PPDB online. Ini sudah kita bacakan tadi alurnya sampai pendaftaran ulang. Calon siswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang untuk konfirmasi sekolah yang dipilih. Sekarang kita masuk saja di sini cek data. Kita masukkan NIK. Jadi NIK kita sudah mendaftar kemarin. Masukkan. Kita catat 13 02 10 68 05 06 0003. Nah, ini. Tidak ditemukan data katanya. Atau kita masuk dulu boleh juga. Masuk. Kita klik login masuk. Ya. Dengan kita klik masuk, maka keluar menu PPDB Online Sumatera Barat tahun 2021 halaman masuk. Semua peserta didik wajib melakukan pendaftaran registrasi untuk mendapatkan akun login termasuk yang telah mendaftar sebelum 3 Juni ya 2021 jam 8 WIB. Sekarang kita isikan kembali NIK ya. 1302 10 68 05 06 00 30-nya 3. Kemudian password. Nah, password kemarin kalau tidak salah B 2021. Ya, kalau ragu kita klik
gambar mata ini. Nah, tahu. Berarti ini huruf besar semuanya. Yang apanya huruf kecil kalau tidak salah. Ya. Ya. Kita klik ya. Sekarang kita klik masuk. Ingat, belum punya akun silakan registrasi. Nah, kalau belum punya akun atau kalau ada yang lupa password, maka kalau ada yang ragu petunjuk, klik di sini. Makanya password itu supaya jangan lupa dicatat setelah kita registrasi. Kita tekan masuk. Ah, ini dia. Kita cek data pribadi. Ini data yang saya masukkan adalah data anak saya, NIK. Kita cek, saya sudah pegang NIK, kartu keluarga, tanggal cetak 31 sudah, NISN, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor HP, lengkap. Nah, konfirmasi, pastikan data pribadi siswa sudah dibaca dan diperiksa dengan seksama. Jika siswa sudah yakin data yang ditampilkan sudah benar, silakan klik kotak cek di bawah untuk menyatakan data sudah benar. Jika terdapat kesalahan pada data, siswa dapat menutup halaman ini dan melapor ke operator sekolah masing-masing untuk perbaikan data dan melakukan login kembali. Karena data ini sudah, berarti kita sudah benar. Klik. Nah. Kemudian domisili. Alamat rumah, RT, RW, Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Kota, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jika peta tidak muncul, refresh halaman ini. Cek di sini. Ya, perhatikan. Pastikan titik lokasi rumahmu yang ditampilkan pada peta ini sudah benar sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Jika lokasi tidak sesuai, segera lapor operator untuk masing-masing. Ya, kita cek di sini. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya. Sampai Kubung. Gimana sampai 5. Nah, ini jalan-jalan. Kita cek jalan ini. Jalan Solok Padang. PPDB. Ya, kita perbesar. Ya. Kita di sini kita perbesar lagi. Jalan Depak. Kita Ampera. Ini kita di jalan masuk Malika minimarket. Ini masuk ke dalam Bidan Nengsi, di depannya Dinas Perhubungan. Kalau kita perbesar, berarti rumah kita menjelang ini, ya, menjelang simpang ke sini, berarti ini dia. Nah, ini titik koordinat kita di titik rumah ini. Berarti kita simpan. Nah, save. Ya. Berarti kita simpan. Ya. Data kita. Kemudian kita kembali. Ya. Kemudian kita cek di sini sudah tadi. Kita lanjut.
konfirmasi data kita sudah benar. Kemudian data asal sekolah, nama sekolah, MTSM Muhammadiyah akreditasi, nilai akreditasi, alamat sudah benar ya. Kemudian data orang tua, nah ini dia, nama saya, nama ayah, nama pekerjaan, status, alamat Pebetungan Jorong Kajai. Data ibu Nur Aini, pekerjaan PNS, status hidup, alamat Pebatungan Kajai. Wali tidak kita isi karena tidak ada apa. Kemudian data pendukung, penghasilan, orang tua, HP, ya orang tua atau wali. Kemudian data sudah benar, kita konfirmasi. Kemudian nilai, ini nilai, makanya kita cek nilai tadi. Inilah nilai yang kita gambarkan dari nilai-nilai yang ada. Makanya setelah dicek semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 mata pelajarannya. Nah, cuma bedanya tadi kita membuat pelajarannya ke bawah, semesternya ke kanan. Tidak masalah. Ya, berarti ini sudah benar. Kemudian konfirmasi, ya simpan dan permanen. Kalau sudah data seluruhnya dari atas tadi sudah benar, sudah lengkap, berarti kita konfirmasi dan simpan. Kita sebelum simpan, karena tidak mau, ada kotak yang harus kita isi, yaitu kotak ini menyatakan saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya konfirmasi adalah benar. Jika tidak benar dan saya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan dokumen, maka saya bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti seleksi. Berarti saya, ya kita cek. Setelah kita cek baru kita konfirmasi dan kita simpan. Saya kira mungkin itu yang perlu, berarti data cek data kita. Cuma bedanya kalau bagi siswa yang paket B atau di luar Provinsi Sumatera Barat atau yang tamat tahun sebelumnya, dia mengentry data ini mereka isi. Nah, itu saja. Tapi karena kita sudah menyiapkan data tadi, tinggal mengentry. Nanti kalau ada kesempatan lain, nanti akan kita coba mengentry data ini. Kita kembali, kita amati tadi. Ya, sekarang sudah. Terima kasih. Saya harap bagi yang lupa subscribe-nya, loncengnya, like-nya, dan share-nya. Kalau bermakna, apa salahnya subscribe-nya kok terlalu mahal untuk mencentangnya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Terima kasih atas subscribe dan loncengnya, like and share-nya. Mudah-mudahan menjadi makna. Terima kasih. Iya, kita ulang kembali. Ada juga video Pancaringe channel yang sudah beredar. Ya, terakhir semoga kita bertemu lagi pada sesi berikutnya aplikasi lain. Dan juga terima kasih atas subscribe, lonceng, like and share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.